Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Pagi itu, Bayu sedang berjalan menuju desa dengan langkah gontai. Keputusannya untuk kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun di luar kota bukan keputusan yang mudah. Selama ini, ia hanya mendengar cerita dari orang tua tentang kehidupan di desa, yang tampaknya semakin tertinggal dari zaman. Namun, ada sesuatu yang mengusik dalam pikirannya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, terkait dengan masa lalunya. Desanya, Desa Kertajaya, terkenal dengan cerita-cerita aneh yang sering diceritakan oleh para sesepuh. Tapi Bayu tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Sesampainya di rumah orang tuanya, Bayu disambut hangat oleh ibunya yang sudah lama menunggu. Namun, ada yang aneh dari tatapan mata ibunya. Matanya kosong, seolah tidak melihat Bayu dengan sepenuhnya. Ibunya menyuruhnya untuk beristirahat dan tidak banyak bertanya tentang keadaan desa. Tetapi Bayu merasa cemas. Ada yang tidak beres. Semua kenangan masa kecilnya kembali berkelebat di benaknya. Terutama tentang rumah yang selalu terasa sunyi dan gelap meskipun ada banyak orang di dalamnya. Malam itu, Bayu terbangun oleh suara aneh dari luar rumah. Suara itu bukan suara binatang biasa, melainkan suara tangisan yang pelan dan menakutkan. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, ia keluar dan berjalan menuju sumber suara tersebut. Sampai di tengah jalan setapak yang sunyi, Bayu melihat bayangan samar yang tampak bergerak menuju sebuah pohon besar di ujung desa. Entah mengapa, Bayu merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada tempat itu. Bayu kembali ke rumah dengan rasa cemas yang semakin menekan. Ia mencoba tidur, tetapi suara tangisan itu terus mengganggunya dalam mimpi. Pagi harinya, ia mendekati seorang kakek yang sering duduk di warung kopi dekat rumah orang tuanya. Kakek itu dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah desa dan legenda-legenda yang mengitarinya. Bayu tidak ingin terlihat khawatir, tetapi rasa penasaran akhirnya membuatnya bertanya tentang suara-suara yang ia dengar malam sebelumnya. Kakek itu tersenyum samar dan mulai bercerita dengan suara pelan. Itu adalah suara yang sudah ada sejak dulu, katanya. Suara itu berasal dari pohon besar di ujung desa, yang dikenal sebagai pohon limo. Setiap orang yang mendekatinya akan mendengar tangisan, tetapi tidak semua orang bisa melihat siapa yang menangis. Bayu mencoba memahami cerita itu, namun ia merasa semakin bingung. Kakek itu melanjutkan. Ada yang mengatakan bahwa suara itu adalah roh dari mereka yang terperangkap dalam kutukan yang mengalir dari darah iblis yang pernah menguasai desa ini. Bayu merasa tidak percaya, namun ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mengabaikan kata-kata kakek itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini? Kenapa ibunya tampak begitu takut dan menghindari pembicaraan tentang masa lalu? Pikirannya semakin kalut. Dengan tekad untuk mencari tahu, Bayu memutuskan untuk mengunjungi pohon tersebut malam nanti. Ia merasa, untuk memecahkan misteri ini, ia harus menghadapi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada desa Kertajaya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke pohon limo. Suasana desa yang sunyi membuatnya merasa semakin terasing. Jalan setapak menuju pohon itu terasa lebih gelap dari yang ia bayangkan. Langkahnya berat, seakan ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Tetapi ia terus berjalan dengan tekad. Sesampainya di pohon tersebut, Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Ia merasa seakan ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar semakin keras. Dan Bayu melihat sebuah bayangan samar di antara cabang pohon yang melengkung. Dalam kegelapan, ia hanya bisa melihat sepasang mata yang memancarkan cahaya merah menyala. "Kamu berani datang ke sini?" Suara itu terdengar serak, penuh amarah. Bayu terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba,
bayangan itu bergerak mendekat, dan Bayu merasakan angin yang sangat dingin menerpa wajahnya. Ia tidak bisa bergerak, seakan tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Darah iblis. Darah iblis. Suara itu berbisik dalam telinga Bayu. Kepalanya terasa pusing, dan sebelum ia bisa berlari, bayangan itu menghilang. Bayu terjatuh. Napasnya terengah-engah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan desa ini, dan ia tahu, ia belum menemukan jawaban yang sebenarnya. Pagi harinya, Bayu merasa sangat lelah, seolah tidak mendapatkan tidur yang cukup. Namun, rasa penasarannya tentang darah iblis semakin mendalam. Ia mencoba berbicara dengan ibunya tentang apa yang ia alami semalam. Namun ibunya hanya diam dan menunduk. Ibunya kemudian berbisik, "Jangan melanjutkan pencarianmu, Bayu. Itu sudah menjadi takdir keluarga kita. Darah iblis itu mengalir dalam tubuh kita." Kata-kata itu membuat Bayu terkejut. Apa maksud ibunya? Pernyataan ibunya semakin memicu rasa ingin tahu Bayu. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh orang tuanya. Pada malam itu, ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah keluarganya. Di dalam lemari tua, ia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat lama. Di dalam buku itu, tercatat kisah kelam tentang leluhur keluarganya yang terlibat dalam perjanjian dengan iblis untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa. Namun, perjanjian itu membawa kutukan yang harus dibayar dengan darah. Bayu merasa tubuhnya gemetar saat membaca halaman-halaman buku itu. Ia menyadari bahwa kutukan itu tidak hanya mengarah pada keluarganya, tetapi pada seluruh desa. Ketika ia menutup buku itu, ia mendengar suara bisikan lagi. "Kamu tidak bisa lari, Bayu. Darah iblis akan mengejarmu." Ia menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Desisan itu terdengar lebih nyata, lebih dekat dari sebelumnya. Bayu merasa semakin terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia mulai mengalami hal-hal aneh setiap malam. Suara-suara halus yang memanggil namanya, bayangan-bayangan yang bergerak cepat di kegelapan, dan rasa takut yang semakin membelenggunya. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia harus tahu apa yang terjadi pada keluarganya dan desa ini. Pada suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke pohon limo, berharap bisa menemukan lebih banyak petunjuk. Saat ia tiba, ia melihat sekelompok orang berdiri di sekitar pohon, tampak seperti sedang melakukan ritual. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan memegang obor. Bayu mencoba untuk mendekat, namun langkahnya terhenti ketika salah satu dari mereka berbalik dan menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. "Kamu datang terlambat," kata orang itu dengan suara berat. "Darah iblis sudah mengalir dalam tubuhmu." Bayu merasa tubuhnya kaku, terperangkap dalam pandangan mata orang itu. Tanpa peringatan, orang itu melangkah maju dan meletakkan tangan di dada Bayu. Rasa panas yang luar biasa menyebar di tubuhnya, dan sebuah suara menggelegar terdengar dalam pikirannya. "Kamu adalah pewarisnya. Darah iblis akan membawamu ke jalan yang gelap." Bayu merasakan dunia sekelilingnya mulai berputar, dan sebelum ia sadar, semuanya menjadi gelap. Bayu terbangun di sebuah tempat yang gelap dan lembab. Tubuhnya terasa berat, seolah terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi setelah ritual itu, tetapi hanya ingatan kabur yang menghantui pikirannya. Perlahan, ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemah. Ketika matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia melihat sosok yang tampak mengenakan jubah hitam berdiri di depan pintu. Sosok itu menatap Bayu dengan mata kosong dan berkata, "Kamu telah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali." Bayu mencoba berbicara, tetapi suaranya serak. Apa yang dimaksud dengan memilih jalan ini? Ia merasa seakan ada sesuatu yang mendorongnya ke arah yang tidak bisa ia kontrol. Pikirannya penuh dengan kebingungan. Tetapi satu hal yang jelas, kutukan itu kini ada di dalam dirinya. Bayu bertanya, "Siapa kalian?
Apa yang kalian inginkan dariku? Sosok itu hanya tersenyum dingin, lalu perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang gelap. Kami hanya menunggu, Bayu. Kami menunggu darahmu. Kamar itu kemudian dipenuhi dengan suara bisikan yang tidak jelas. Bayu merasa tubuhnya semakin panas, seolah api mengalir dalam pembuluh darahnya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan muncul dan bergerak mengelilinginya. Semuanya tampak ingin menguasainya, merasuki tubuhnya yang sudah mulai merasakan perubahan. Bayu merasa dirinya semakin jauh dari kenyataan, tetapi ia tahu satu hal. Kutukan darah iblis itu telah membawanya ke dalam dunia yang gelap ini, dan ia tidak bisa lari. Ketika Bayu akhirnya bisa keluar dari ruang gelap itu, ia merasa dunia di sekelilingnya tampak berbeda. Desa Kertajaya yang dulunya tampak biasa kini terasa asing, seolah-olah dimensi waktu dan ruang telah bergeser. Bayu melihat orang-orang di desa yang seharusnya tidak ada, berdiri di jalanan seolah mengawasi setiap langkahnya. Wajah-wajah mereka tampak kosong, tidak bernyawa, seolah mereka adalah bayangan yang hidup dalam dunia yang hampa. Malam itu, Bayu kembali ke rumah orang tuanya, tetapi tidak ada yang seperti dulu. Ibunya hanya diam, matanya kosong seperti orang yang telah kehilangan jiwa. "Ibuku," Bayu berkata dengan suara pelan. "Apa yang terjadi? Kenapa mereka semua terlihat seperti itu?" Ibunya hanya menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Kamu tidak bisa menghindarinya, Bayu," jawab ibunya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Darah iblis mengalir dalam tubuh kita. Tidak ada cara untuk mengubah takdir." Bayu merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap langkah yang diambilnya membawa dampak lebih dalam, semakin memperlihatkan betapa ia terjerat dalam takdir yang sudah ditentukan. Suara-suara dalam pikirannya semakin keras, dan ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kutukan yang mengalir dalam darahnya. Desanya, keluarganya, semuanya berada di bawah pengaruh kekuatan yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Bayu memutuskan untuk mencari jawaban dengan cara yang lebih berani. Ia kembali menuju pohon limo, tempat pertama kali ia bertemu dengan bayangan-bayangan itu. Ketika ia sampai di sana, suasana terasa semakin mencekam. Bayu bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Pohon itu tampak lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Ada bau anyir yang menyelimuti udara, dan seluruh area sekitar pohon terasa seperti diselimuti oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Tiba-tiba, seseorang muncul dari balik pohon. Sosok itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. "Kau akhirnya datang," suara itu terdengar dalam kegelapan. Bayu menatap sosok tersebut dengan rasa takut, namun juga rasa penasaran yang kuat. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara serak. "Aku adalah penjaga dari darah yang mengalir dalam tubuhmu," jawab sosok itu. "Kau tak bisa melarikan diri dari takdirmu. Darah iblis itu adalah bagian dari dirimu." Sosok itu mendekat dan menempatkan tangannya di dada Bayu. Bayu merasa tubuhnya bergetar hebat. "Ini adalah waktumu untuk memahami kekuatan yang ada dalam dirimu. Ketika darah iblis mengalir, maka kekuatan itu akan terbangun," kata sosok itu, lalu menghilang begitu saja. Bayu terjatuh ke tanah, merasa dunia sekelilingnya berputar. Ia merasa perubahan itu semakin mendalam. Kekuatan apa yang dimaksudkan oleh sosok itu, dan apa yang harus ia lakukan untuk menghadapinya? Bayu merasa semakin terhubung dengan kekuatan gelap yang ada dalam dirinya. Setiap kali ia tidur, ia terbangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengendalikannya. Ketika ia berjalan di sekitar desa, ia mulai merasakan kehadiran yang tidak tampak oleh mata manusia. Sosok-sosok gaib yang mengawasi setiap langkahnya, bisikan yang semakin keras, dan dorongan kuat yang membuatnya merasa ingin melampiaskan amarahnya. Bayu tahu, darah iblis itu kini menguasai pikirannya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko, yang tampaknya mengetahui lebih banyak tentang sejarah desa dan kutukan yang mengikat keluarganya.
Joko memberitahu Bayu bahwa darah iblis yang mengalir dalam dirinya adalah hasil dari perjanjian yang dibuat oleh leluhur mereka dengan iblis, yang menginginkan pengorbanan darah dari keturunan mereka. Kamu satu-satunya yang bisa menghentikan kutukan ini, kata Joko dengan tegas. Namun, untuk itu, kamu harus menghadapi iblis yang mengendalikan darahmu. Bayu merasa bingung. Apa yang dimaksud oleh Joko? Ia tak tahu harus memulai dari mana. Namun, satu hal yang pasti, kutukan itu semakin menguasainya. Dan ia tahu ia harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Bayu merasa bingung dengan semua informasi yang baru ia terima dari Joko. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa terjebak dalam takdir yang lebih besar dari dirinya. Namun, ada rasa yang mendalam dalam dirinya yang mendorongnya untuk tidak menyerah. Bayu mulai bertanya-tanya apakah kutukan darah iblis ini bisa dihentikan, atau apakah ia memang takdir yang sudah ditentukan. Pada malam hari, Bayu memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi tentang perjanjian leluhurnya dengan iblis. Ia mencari petunjuk di rumah orang tuanya, berharap menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik lemari tua di ruang bawah tanah. Bayu menemukan sebuah gulungan naskah kuno yang tertulis dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Setelah berjam-jam mempelajari dan menerjemahkan naskah itu, Bayu akhirnya menemukan sebuah kalimat yang membuat hatinya berdebar. Hanya mereka yang berdarah iblis yang dapat memutuskan perjanjian. Tetapi untuk melakukannya, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Bayu merasa semakin terperangkap dalam lingkaran tak berujung, di mana setiap langkah yang ia ambil hanya membuatnya semakin jauh dari kebebasan. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara bisikan kembali terdengar dalam kepalanya. Suara itu memanggil namanya, semakin keras dan penuh dengan kekuatan gelap. Bayu, kau sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Bayu terjatuh. Matanya mulai berkunang-kunang, dan ia merasakan tubuhnya terbakar seperti dibakar api. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi padanya bukan hanya kutukan biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat dan mengerikan. Keesokan harinya, Bayu bangun dengan tubuh yang terasa lelah dan patah semangat. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, namun juga rasa takut yang semakin mendalam. Ia mencoba untuk berbicara dengan ibunya, berharap ada jawaban yang bisa menenangkan kegelisahannya. Namun, ibunya tetap diam, seakan terjebak dalam ketakutan yang sama dengan yang dirasakan Bayu. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Ibunya hanya menatapnya dengan mata yang kosong, seolah tak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Bayu memutuskan untuk mencari Joko lagi, berharap ada sesuatu yang ia bisa lakukan untuk mengatasi kutukan ini. Ia menemui Joko di sebuah gubuk kecil di ujung desa, yang tampaknya jauh dari keramaian. "Joko, apa yang harus aku lakukan? Aku merasa darah iblis itu semakin menguasai diriku. Aku tidak bisa melawan kekuatannya," kata Bayu dengan suara penuh keputusasaan. Joko menatapnya dengan serius, kemudian berkata, "Kau harus pergi ke Gunung Sumbing. Di sana ada tempat suci yang bisa membantumu mengatasi darah iblis yang mengalir dalam tubuhmu. Tapi ingat, perjalanan itu tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus kau korbankan." Bayu merasa semakin bingung, tetapi ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia harus pergi ke Gunung Sumbing, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Keputusannya sudah bulat. Dengan tekad yang kuat, Bayu mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang itu, berharap menemukan jawaban atas kutukan yang mengikatnya. Perjalanan Bayu menuju Gunung Sumbing dimulai dengan langkah penuh keteguhan. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini berbahaya, ia merasa tidak ada pilihan lain selain menghadapi takdir yang telah menantinya. Desa Kertajaya semakin menjauh di belakangnya, dan jalan yang dilalui Bayu semakin terjal dan sepi. Di tengah perjalanan, Bayu merasa seakan ada sesuatu yang mengikutinya. Sebuah perasaan aneh yang membuat jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa semakin berat, namun ia tetap maju. Pada suatu malam,
Saat Bayu beristirahat di sebuah hutan di kaki Gunung Sumbing, ia mendengar suara langkah-langkah berat yang mendekat. Dalam kegelapan malam, sebuah sosok muncul dari balik pepohonan. Sosok itu tampak seperti bayangan gelap, dengan mata merah menyala yang menatap Bayu dengan penuh kebencian. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Suara itu bergema dalam udara malam yang dingin. Bayu merasakan hawa dingin yang semakin mengeras. Namun ia tidak mundur. Aku akan melawan, teriak Bayu dengan suara penuh tekad. Sosok itu tertawa. Suara tertawanya mengerikan, penuh dengan amarah dan kebencian. Kamu hanya akan menjadi bagian dari darah iblis. Tidak ada jalan keluar bagi orang sepertimu. Bayu merasa kekuatan itu semakin menguasainya. Namun ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi untuk mengakhiri kutukan yang mengikat keluarganya. Dengan kekuatan yang tersisa, Bayu melangkah maju dan menghadapinya, bertekad untuk mengalahkan kekuatan gelap yang menguasainya. Setelah menghadapi sosok gelap yang menyerangnya, Bayu melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing. Rasa lelah mulai menghampirinya, tetapi ia tetap berusaha untuk terus berjalan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seakan kekuatan gelap dalam tubuhnya semakin kuat. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia harus menemukan tempat suci yang Joko sebutkan. Sesampainya di sebuah kuil kecil di puncak gunung, Bayu merasa ada kedamaian yang menyelimuti tempat itu. Namun, ia tahu bahwa kedamaian itu hanya sementara. Di dalam kuil, Bayu bertemu dengan seorang pendeta tua yang tampak bijaksana. Pendeta itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah sudah mengetahui alasan Bayu datang ke tempat itu. Aku tahu apa yang kau cari, anak muda, kata pendeta itu dengan suara lembut. Namun, untuk mengatasi darah iblis dalam dirimu, kau harus siap untuk mengorbankan segalanya. Bayu merasa takut mendengar kata-kata pendeta itu. Namun ia tahu ini adalah jalan satu-satunya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Bayu dengan suara penuh harap. Pendeta itu mengeluarkan sebuah gulungan naskah kuno, dan mulai membacakan mantra yang panjang dan dalam. Bayu merasa tubuhnya semakin panas. Darahnya berdenyut lebih cepat. Ia tahu bahwa proses ini akan membawa dampak besar. Namun, tidak ada jalan mundur. Ia harus melanjutkan ritual ini, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Saat mantra pendeta itu terus bergema di sekitar kuil, Bayu merasakan tubuhnya mulai bergoncang hebat. Setiap kata yang diucapkan oleh pendeta seolah mengusik setiap sel dalam tubuhnya. Rasanya seperti ada kekuatan yang berusaha keluar dari dalam dirinya, seiring dengan darah iblis yang terus membakar. Bayu menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Ia bisa merasakan bagaimana kekuatan iblis itu berusaha untuk merebut kendali penuh atas dirinya. Tidak, teriak Bayu, berusaha melawan dengan segala tenaga yang tersisa. Pendeta tua itu tetap tenang, seolah tidak terpengaruh oleh pergulatan yang sedang terjadi di tubuh Bayu. Kekuatan ini tidak akan pergi dengan mudah. Anak muda, kata pendeta itu dengan suara dalam. Untuk mengusir darah iblis, kau harus siap menghadapi bukan hanya iblis itu sendiri, tetapi juga dirimu sendiri. Kekuatan ini mengikat jiwamu. Membuangnya berarti membebaskanmu, tetapi harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Bayu terdiam, matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Apakah ia benar-benar siap mengorbankan segalanya? Haruskah ia mengakhiri perjuangan ini dengan harga yang tidak terbayangkan? Dengan tubuh yang semakin terasa terbakar, Bayu akhirnya terjatuh di lantai kuil. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap muncul, mengelilinginya seperti pemburu yang siap menerkam mangsanya. Kau akan menyerah, Bayu, bisik suara-suara jahat itu. Darah iblis ada dalam dirimu. Tidak ada yang bisa mengubah takdir itu. Bayu merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia tahu, jika ia tidak segera mengatasi kekuatan yang menguasainya, maka semua harapan akan hilang. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia berusaha berdiri dan mendekati pendeta itu, menatapnya dengan tekad yang bulat.
Apa yang harus aku lakukan? Tanya Bayu dengan suara yang lebih mantap. Pendeta itu menatap Bayu dengan mata penuh kebijaksanaan. Kau harus siap untuk menghadapi iblis yang menguasai darahmu, Bayu. Satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan ini adalah dengan menghadapinya langsung. Bukan hanya dalam tubuhmu, tetapi juga dalam jiwamu. Bayu merasa cemas. Namun ada sebuah kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Aku siap, kata Bayu. Meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang mendalam. Pendeta itu mengangguk pelan, lalu memulai ritual yang lebih kuat. Hanya dengan mengorbankan hatimu, kau dapat membebaskan jiwa yang terperangkap dalam kekuatan iblis itu. Suasana di sekitar mereka berubah menjadi gelap, dan bayangan-bayangan gelap itu semakin mendekat, seolah-olah ingin merenggut Bayu. Bayu merasakan perasaan asing yang menguasainya. Sebuah kebencian yang mendalam, yang berakar dari darah iblis. Ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat yang sedang menariknya, mencoba membawanya ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Namun, pada saat itu, ia teringat akan segala yang telah dilalui, keluarganya, desanya, dan bahkan Joko yang memberinya harapan. Aku tidak akan menyerah, gumam Bayu. Ia mulai berkonsentrasi, mengalirkan seluruh kekuatan mentalnya untuk menghadapi bayangan itu. Seketika, tubuh Bayu terasa seperti terhanyut dalam gelombang energi yang sangat besar. Ia melihat gambaran-gambaran mengerikan tentang iblis yang menguasai leluhurnya, tentang perjanjian yang telah terjadi berabad-abad lalu. Namun, Bayu tahu bahwa ia harus tetap kuat. Ia harus memutuskan ikatan itu sekali dan untuk selamanya. Dalam satu letusan tenaga, Bayu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan bayangan-bayangan itu. Dunia sekitar kuil itu menjadi sangat sunyi, dan hanya ada suara angin yang berhembus pelan. Bayu terjatuh, kelelahan, namun ada rasa lega yang datang setelah pertempuran batin itu. Setelah Bayu mengatasi kekuatan gelap yang menguasainya, ia terbaring lemah di lantai kuil. Pendeta itu mendekat, menyentuh pundaknya dengan lembut. Kau telah berhasil, Bayu, kata pendeta itu dengan suara penuh kekaguman. Kau telah melepaskan diri dari ikatan darah iblis. Namun, perjalanannya belum berakhir. Ada banyak yang harus kau hadapi untuk mengembalikan kedamaian bagi desa dan keluargamu. Bayu merasa seperti bangun dari mimpi yang buruk. Namun, ia tahu bahwa ini adalah kemenangan yang sementara. Ia harus terus berjuang untuk menyelesaikan takdirnya. Bayu bangkit dengan tubuh yang masih lemah. Namun tekadnya semakin kuat. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Bayu. Matanya penuh semangat. Pendeta itu menghela napas dan menjawab. Kekuatan gelap itu telah terlepas dari tubuhmu. Tetapi ada benihnya yang masih tertanam dalam desa. Kau harus kembali dan menghapus jejak-jejak iblis yang tersisa. Jika tidak, kutukan ini akan kembali lagi, bahkan lebih kuat. Bayu mengangguk, merasakan beban yang semakin berat, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia harus kembali ke desa Kertajaya dan menghentikan kutukan yang telah menghancurkan hidupnya. Perjalanan pulang ke desa terasa jauh lebih tenang. Bayu merasa ada sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa jalan ke depan masih penuh dengan rintangan. Setibanya di desa, Bayu melihat sesuatu yang aneh. Semua orang tampak terperangkap dalam semacam trance, berdiri diam, dengan mata kosong. Bayu menyadari bahwa iblis yang sebelumnya menguasai darahnya mungkin belum sepenuhnya pergi. Dengan tekad yang baru, ia melangkah menuju pusat desa, bersiap untuk menghadapinya sekali lagi. Setibanya di pusat desa, Bayu disambut dengan pemandangan yang mengejutkan. Seluruh penduduk desa Kertajaya terdiam, seperti patung-patung hidup, dengan mata kosong dan ekspresi yang datar. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Bayu merasa ada kekuatan besar yang mengendalikan mereka. Apa yang terjadi di sini? Gumam Bayu dengan suara terkejut. Jantungnya berdegup kencang.
merasakan bahwa ini adalah manifestasi terakhir dari kutukan darah iblis yang telah lama menghantui desa itu. Sebuah bayangan gelap muncul di tengah kerumunan yang hening itu, bergerak pelan menuju Bayu. Bayu menatap bayangan itu dengan penuh kewaspadaan. Sosok itu semakin mendekat, dan ketika akhirnya tampak jelas, Bayu melihatnya, seorang pria berpakaian tradisional dengan wajah yang tampak familiar, namun penuh dengan kebencian yang dalam. Kau telah melawan darah iblismu, Bayu. Tapi kau tidak bisa lari dari takdirmu. Semua ini adalah akibat dari pilihanmu, kata sosok itu dengan suara yang menggema, membuat kulit Bayu merinding. Bayu segera menyadari siapa sosok itu, leluhurnya yang terperangkap dalam perjanjian gelap dengan iblis. Ia adalah bagian dari mereka yang telah mengorbankan jiwa demi mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Bayu merasa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa iblis yang telah menguasai keluarganya bertahun-tahun itu tidak akan mudah dikalahkan, meskipun darah iblis itu telah mengalir keluar dari tubuhnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini, kata Bayu dengan suara penuh tekad. Sosok itu tersenyum sinis. Terlambat, Bayu. Semua penduduk desa telah menjadi bagian dari kutukan ini. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya, dan itu berarti mengorbankan jiwa yang paling berharga. Bayu merasa ketegangan semakin meningkat, dan ia tahu bahwa ujian terakhirnya ada di depan mata. Ia harus memilih antara menyelamatkan desanya atau mengorbankan dirinya sendiri. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Bayu berdiri tegak di depan sosok leluhurnya yang terperangkap dalam bayangan iblis. Desanya kini dipenuhi oleh energi gelap yang mengancam akan menenggelamkan segala sesuatu yang ada. Penduduk desa yang sebelumnya terdiam mulai bergerak perlahan, seolah-olah mengikuti perintah iblis yang berkuasa. Bayu merasa seperti waktu sedang berlari, dan ia tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Aku tidak akan membiarkan mereka semua menjadi korban, katanya dengan suara yang penuh kemarahan. Bayu berlari ke tengah kerumunan, berusaha untuk membangunkan penduduk desa yang terperangkap dalam kutukan. Namun, setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya kembali. Di tengah kegelisahan itu, Bayu merasakan kekuatan lama kembali membanjiri tubuhnya. Darah iblis yang berusaha menguasainya lagi. Sosok leluhur itu tertawa keras, seolah merayakan kemenangan yang sudah dekat. Kau tidak bisa melawan darahmu, Bayu. Semua ini sudah takdir. Tidak ada yang bisa kau lakukan, ejeknya. Namun, Bayu teringat akan kata-kata pendeta tua di Gunung Sumbing. Ia harus siap mengorbankan segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Bayu mengumpulkan seluruh kekuatan mentalnya, memusatkan energi terakhirnya untuk menghentikan kutukan ini. Dengan suara keras, ia mengucapkan sebuah mantra yang ia dengar saat di gunung, berusaha melepaskan kekuatan iblis yang telah lama merasuki desa. Tiba-tiba, langit di atas desa berubah menjadi gelap, dan energi jahat itu tampak bergemuruh hebat. Dengan mantra yang mengalir keluar dari bibir Bayu, kekuatan gelap itu mulai terguncang. Sosok leluhur yang sebelumnya tampak begitu kuat, kini tampak terhuyung, seperti kehilangan kendali atas kekuatan yang ia pegang. Bayu merasakan tubuhnya semakin melemah, namun ia tidak akan mundur. Seluruh desa mulai terbangun, meskipun mereka tampak kebingungan dan ketakutan. Mereka semua merasakan kehadiran kekuatan yang menguasai mereka mulai menghilang. Namun, Bayu tahu, itu bukanlah akhir. Ini baru awal dari pengorbanannya. Bayu jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya terasa seperti terbakar, tetapi ia tidak bisa berhenti. Sosok leluhur itu, yang kini mulai menghilang, menatap Bayu dengan penuh kebencian. Kau masih tidak mengerti, bukan? Semua ini adalah bagian dari perjanjian. Untuk membebaskan mereka, kau harus melepaskan dirimu sendiri. Bayu menatap sosok itu dengan penuh tekad. Aku sudah siap, katanya dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Dengan satu gerakan terakhir,
Bayu mengalirkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya ke dalam tanah, berharap bisa memutuskan ikatan yang telah mengikat desa itu selama berabad-abad. Tiba-tiba, seluruh desa berguncang hebat. Suara gemuruh yang keras menggema di udara, dan Bayu merasakan tubuhnya hampir hancur oleh kekuatan yang ia lepaskan. Namun, ada kedamaian yang mulai menyelimuti desa itu, dan bayangan-bayangan gelap mulai menghilang satu persatu. Bayu tersenyum. Meskipun ia tahu harga yang harus dibayar sangat mahal, namun, ia berhasil menyelamatkan desanya. Desa Kertajaya kini terbangun dari kutukan yang telah mengikat mereka selama berabad-abad. Bayu terbaring lemah di tengah desa. Tubuhnya penuh luka dan kelelahan. Penduduk desa yang sebelumnya terperangkap dalam kekuatan gelap itu kini kembali sadar, dan mereka melihat apa yang telah terjadi. Bayu, meskipun tubuhnya hampir hancur, merasa lega. Ia tahu bahwa perjuangannya telah berakhir. Ketika mereka mendekat, Bayu hanya bisa tersenyum lemah. "Aku telah berhasil," bisiknya. Sebelum akhirnya kehilangan kesadaran sepenuhnya. Penduduk desa menangis. Berterima kasih pada Bayu yang telah mengorbankan segalanya untuk mereka. Mereka membangun sebuah monumen untuk mengenang keberanian Bayu dan pengorbanannya. Namun, meskipun dunia kini kembali damai, desas-desus tentang darah iblis itu tetap ada di kalangan penduduk desa. Mereka tahu bahwa selama darah itu masih mengalir di tubuh keturunan Bayu, tak ada yang benar-benar bisa menjamin bahwa kutukan itu tidak akan kembali. Namun, untuk sekarang, mereka bisa hidup dalam kedamaian, berkat keberanian satu orang, Bayu, yang tidak pernah menyerah untuk melawan takdirnya.